Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ilal mu'allif hadal kitab Al-Imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca. Al-birru wa ismu Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anir nabi qala al-birru husnul khuluq wa ismu ma fi nafsika wa karihta anta yattali'a alaihi nas. Rawahu Muslimun. Wa Abisata bani Ma'di radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah faqala ji'tu tas'alu 'anil bir qultu na'am faqala istafti qalbak. Al-birru ma'anna ilayhi nafsu wa ma'anna ilayhi al-qalb wa ismu ma'aka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftak. Hadisu hasan ruwinahu fi musnadai imaman Ahmad bin Hanbal wa Darimi bil isnadin hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u wal 'ishrun. Al-hadisu utawi iki hadis as-sabi'u wal 'ishrun kang nomor 27. Hadis ke-27. Al-birru kebagusan wal ismu lan dosa, kebaikan dan dosa. Hadis ke-27 tentang kebaikan dan dosa. Anin Nawas bin Sam'an. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulum masyayikhina fid dharain amin. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Diceritaake saking Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al birru utawi kebagusan iku husnul khuluqi, baguse budi pekerti. Al-birru utawi kebagusan iku husnul khuluqi, baguse budi pekerti. Adapun kebaikan itu adalah baik akhlaknya. Ya, jadi tanda seseorang baik
itu dilihat dari akhlaknya yang baik. Ya, tanda baiknya akhlak, tanda baiknya seseorang itu dilihat dari tingkah lakunya yang baik. Nah, ini pakai kata bir. Ya, bir itu apa? Bukan minuman. Ya, bir di sini artinya kebaikan. Kan ada kata-kata khair, ya kan? Khair itu artinya baik. Bir itu juga artinya baik. Nah, bir ini tingkatannya di atas khair. Ya, tingkatan bir ini di atas khair. Bir ini kebaikan yang murni. Kalau khair ya baik umum. Lawannya khair su, ya kan? Lawannya khair baik itu su, enggak baik atau jahat. Kalau bir ini kebaikan yang murni. Ada yang mengatakan kebaikan yang tidak ada lawan katanya. Kalau khair lawan katanya su, kalau bir nggak ada lawan kata. Maka dipilih kata bir ini untuk kata yang nyanding kepada orang tua. Birrul walidain, ya kan? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena bir ini adalah kebaikan yang murni dari lubuk hati manusia, bahkan tidak ada lawan kata kebalikannya. Wal ismulan utawi ism duso, wal ismulan utawi duso, dan adapun dosa iku mahaka barang kang gawe kuatir. Adapun dosa itu mahaka, sesuatu yang meresahkanmu. Iku mahaka, sesuatu yang meresahkanmu. Fi nafsika ing dalam ati siro. Fi nafsika ing dalam ati siro. Di dalam hati kamu. Wa karihta, lan sengit siro. Wa karihta lan sengit siro. Dan kamu tidak ingin, dan kamu tidak suka an yang toli'a ing yento ningali, an yang toli'a ing yento ningali alaihi ing atasema sopo annasu menungso. Dan kamu tidak ingin diketahui an yattali'a, diketahui alaihin nas, atas manusia yang lain. Ya. Jadi ism dosa, keburukan itu apa? Wal ismulan utawi dosa iku mahaka barang kang gawe kuatir fi nafsika ing dalem ati sira. Wa karihtalan sengit sira an yattali'a ing yento ningali alaihi ing atasema sapa annasu menungso. Jadi keburukan atau dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati resah, membuat hatimu resah, dan kamu tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain. Ini dosa atau keburukan. Jadi kalau kalian melakukan suatu perbuatan kok nggak mau dilihat orang lain, sembunyi-sembunyi, tidak mau dilihat orang lain, malu kalau dilihat orang lain, maka ini perbuatan yang kalian lakukan ini adalah perbuatan dosa. Ya, rawahu Muslim, diriwayatake saking Imam Muslim. Karena habis baca langsung molor siap. Ya. Jadi keburukan atau dosa itu apa? Kalau kebaikan apa? Kebaikan ini adalah budi pekerti yang baik. Tingkah lakunya apa? Baik, akhlaknya baik, adabnya baik. Nah, ini adalah kebaikan, pahala. Nah,
keburukan atau dosa ini apa? Kata Rasul, keburukan atau dosa ini sesuatu yang meresahkan kamu, ya, sesuatu yang meresahkan kamu. Kalau dilihat orang kamu nggak mau, ya, kamu malu kalau perbuatan ini dilihat orang, ya, maka itu adalah dosa. Maling, kalau maling mau dilihat orang nggak, ya nggak jadi maling, loh. Ada orang niat maling, ada orang ditunggu orang itu sampai pergi, ya kan? Ini karena dia niat maling, tunggu sampai gak ada orang, tunggu sampai dia pergi, motornya nanti diincar. Coba kalau banyak orang di parkiran itu nggak berani dia, ya kan? Nggak berani untuk maling, karena banyak orang. Karena gak ada orang dia berani. Nah itu berarti apa? Perbuatan dia tidak pengen dilihat orang lain, karena perbuatannya ini perbuatan yang nggak baik, perbuatan dosa, ya, jelas. Apa saja, ya, berzina mesti nggak mau dilihat orang lain, maling nggak mau dilihat orang lain. Ada yang dosa yang dilihat orang lain kok senang, keburukan dilihat orang lain kok senang, jarang ada. Kebanyakan keburukan itu kalau dilihat orang dia akan merasa malu, dia nggak suka dilihat orang. Contoh kecil lah, di sini misalnya ada yang pengen ngerokok, nggak mungkin berani di depan dalam untuk ngerokok, ya kan? Atau di depan koperasi merokok pas lulus, santri-santri di sini. Kenapa? Karena ya itu kan melanggar, ya. Dia nggak mau dilihat, karena itu adalah pelanggaran. Kalau pelanggaran ya dihukum, ya. Kalau pelanggaran kepada Allah dosa, ya kan? Nah itu dia akan sembunyi-sembunyi ngerokoknya. Maka ini apa? Ini dosa, ya. Sampai di sini nggak ngerokok, misalnya di sekolah ngerokok, nah, berarti ya sembunyi-sembunyi dari sini juga kan? Karena pondoknya nggak ngebolehin ngerokok, kemudian ngerokoknya di sekolah. Artinya sampean tidak ingin dilihat di sini, tapi di sana ngerokok, sembunyi dari sini, ya. Nah itu nggak boleh, itu merupakan pelanggaran juga, ya kan? Karena di sini nggak boleh, berarti dosa. Kalau sesuatu yang kalian lakukan itu tidak ingin nampak orang lain, tidak ingin, kalian tidak suka terlihat oleh orang lain, maka itu adalah sebuah keburukan. Gampangnya, sampean ngambil jambu di sana minta sekresek, kemudian dapat 2 kresek, sekresek dibagi-bagi teman-teman yang cowok, sekresek dikasih ke teman yang cewek, terang-terangan. Itu kebaikan apa keburukan? Kebaikan, karena nggak sembunyi-sembunyi. Coba kalau ngasihnya tengah malam, jam 12 malam, sembunyi-sembunyi, nggak mau kelihatan orang. Ini adalah keburukan. Sama-sama ngasih, ya kan? Sama-sama ngasih barang, ya. Misal Santri Putra ke Santri Putri ngasih barang, sama-sama ngasih barang. Yang satu ngasih barang di depan langsung terang-terangan, dilihat orang nggak masalah, ya, karena dia ngambil jambu sekresek di sana, kasihnya ke Santri Putri, terang-terangan dia, pede aja. Kenapa? Karena ini kebaikan, nggak ada niat apapun. Nah kalau sembunyi-sembunyi ngasihnya jam 11, jam 12 malam, artinya yang lainnya sudah pada tidur, dia ngasih, berarti dia ngasihnya sembunyi-sembunyi, nggak mau nampak oleh orang lain. Maka atas dasar ini, karena dia sembunyi-sembunyi, tidak mau nampak dengan orang lain, ini berarti sebuah keburukan. Paham tuh? Jelas ya? Sama-sama ngasih makanan. Yang satu sembunyi-sembunyi, yang satu terang-terangan. Ya, ini beda beda jalur. Yang terang-terangan, pede aja ngasihnya, ini berpahala, karena dia gak ada niat lain kecuali ngasih, ya kan? Yang sembunyi-sembunyi ini keburukan,
Kenapa? Karena mesti kalau dia ngasih atas dasar sembunyi-sembunyi, tidak mau terlihat orang lain, berarti dia punya maksud yang lain, punya maksud lain yang tidak baik. Jelas ya? Nah, jadi kalau mau melakukan sesuatu kebaikan atau keburukan, nilai itu baik atau buruk dari hati masing-masing. Ketika sampean melakukan sebuah perbuatan kok hatinya resah, hatinya ini rasanya kok berdosa atau rasanya itu enggak enak gitu loh, apa, bimbang, ragu dan macam-macam lah, habis melakukan perbuatan itu kok hatinya enggak tenang, mungkin perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa. Karena perbuatan kebaikan yang dilakukan itu akan menenangkan hati. Lanjutannya sebagaimana yang disebutkan hadis selanjutnya, wa an Wabisah. Lan saking Wabisah ibni Ma'din, Wabisah bin Ma'din radhiyallahu anhu qala ngendikan sapa Wabisah, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitu teko sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika, nah itu jika ya. Jika teko sira tas'alu haletakon sira, tas'alu haletakon sira anil birri, saking kebagusan, kamu datang untuk menanyakan kebaikan, kata Rasul, tanya Rasul. Ya, ini mukjizat dari Rasul. Orang ini, Wabisah ini belum ngomong, ya, tapi Rasul sudah tahu apa yang mau ditanyakan oleh Wabisah. Ya, Wabisah ini kan maju nih ke hadapan Rasul, belum ngomong, Rasul dawuh apa? Jika tas'alu anil birri, kamu datang mau bertanya masalah kebaikan, kata Rasul. Nah ini ya, jadi luar biasa Rasul itu tahu apa isi hati yang ada pada sahabat sebelahnya atau depannya. Qultu ngendikan sapa ingsun, na'am, iyo. Faqala, mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafti jaluk fatwa sira qalbaka ing ati sira. Istafti qalbaka, jaluk fatwa sira ing ati sira. Tanyakanlah kepada hatimu. Nah, kata Rasul begitu. Kamu mau nanya tentang kebaikan? Iya ya Rasul, tanyakan kepada hatimu. Nah, jawabannya simpel ya. Tanyakan kepada hatimu. Pakai pecinya. Perlahan. Perlahan bangun. Jangan tidur, masih sore. Nanti ya, tidurnya jam 11 malam. Anda di siang tidur lah. Iya, jangan tidur lagi. Albirru utawi kebagusan, adapun kebaikan iku matma'annat barang kang gawe anteng. Matma'annat barang kang gawe anteng. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membuatmu tenang. Ilaihi marangma. Jadi kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang atasnya. Ya.
Opo an nafsu jiwa. Opo an nafsu jiwa, menenangkan jiwa, ya. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menenangkan jiwa. Wa ma'anna lan gawe anteng ilaihi marangma opo al-qalbu ati, dan membuat nyaman hati, dan membuat nyaman atasnya hati. Ini kebaikan, ya. Kebaikan ini adalah sesuatu yang membuat hati kita tenang. Yang membuat jiwa kita tenang, hati kita nyaman, ya. Itu adalah kebaikan. Jadi kalau melakukan sesuatu kok hatinya tenang, ya, jiwanya tenang, nyaman, tentram, itu kebaikan. Jelas, ya, itu adalah kebaikan. Jadi misal kan sedekah, nah itu hati tenang, kan. Sholat misalnya, sholat maghrib, habis sholat maghrib tenang hatinya, habis sholat isya tenang hatinya. Oh, berarti ini adalah kebaikan, ya, kebaikan ini. Sampai belum sholat zuhur, ya, udah jam 2:30. Itu hati udah gak tenang. Oh, berarti segera sholat. Karena kalau makin mundur-mundur lagi, hati tetap gak tenang, ya. Makin sampai undur-undur, hati gak tenang. Makin gak tenang, berarti ini gak baik nih kalau diundur-undur terus. Walaupun masih ada waktu, kan. Kalau sekarang asarnya itu jam 3:05. Asar itu habisnya jam 3:05, ya. Jam 2:30 belum sholat, itu hati mesti udah gak tenang, ya. Kalau hati masih tenang, oh ini aneh ini, ya. Belum sholat kok masih tenang sampai azan asar, ya, kebangetan. Nah, inilah orang-orang yang lalai dalam sholat, ya. Orang yang gak tahu waktu, tiba-tiba waktunya udah kelewat. Ini orang yang lalai dalam sholat. Tapi kalau belum lewat waktu, bukan orang yang lalai. Sampai sholat 2:30 sholat zuhur, bukan orang yang lalai. Ya, orang yang lalai dalam sholatnya di Quran itu fawailul musallin adalah orang yang ngulur-ngulur waktu sholat sampai kelewat waktu sholat, belum sholat juga, atau bahkan udah kelewat waktu sholat, ya, dia nggak qadha juga, ya, nggak melakukan sholat. Nah, itulah orang yang lalai dalam sholat. Wal ismulan utawi duso, wal ismulan utawi duso iku mahaka barang kang gawe kuatir. Dosa adalah sesuatu yang meresahkanmu. Mahaka barang kang gawe kuatir siro. Fin nafsi ing dalam hati, membuat hatimu resah. Itu adalah keburukan. Watarod dadalan mider-mider, watarod dadalan bimbang lan kebimbangan, fis sadri ing dalam dodo, di dalam dada. Wa in aftaka senajan aweh fatwa ing sira, wa in aftaka senajan aweh fatwa ing sira, sekalipun orang lain membenarkanmu. Sopo annasu menungso, sekalipun manusia pada membenarkanmu. Wa aftauka lan aweh fatwa ing siro, dan pada membenarkanmu. Ini pergasan aja. Jadi dosa atau keburukan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa kita ini tidak tenang. Ya, keburukan atau dosa ini membuat jiwa kita resah, jiwa kita tidak tenang, dada kita penuh kebimbangan, penuh keraguan. Walaupun kata orang lain udah benar sampean, udah benar perbuatannya, tapi kalau hati kita masih resah, masih gak tenang,
ya masih bimbang dadanya ini, maka walaupun orang lain ngomong udah bener, itu adalah sebuah keburukan. Ya, jadi tolak ukurnya itu apa? Tolak ukur keburukan itu bukan kata orang. Ya, tolak ukur keburukan itu bukan kata orang. Orang ngomong udah bener, tapi apa? Tolak ukur itu berdasarkan hati kita, jiwa kita. Kalau jiwanya resah atas perbuatan yang kita lakukan, ya, hati kita nggak nyaman, dada kita sumpek, bimbang, walaupun orang lain ngomong sudah benar, maka sebenarnya itu adalah sebuah perbuatan yang buruk. Maka tinggalkan perbuatan itu. Jelas ya? Jadi nggak usah mendengarkan komentar orang. Kadang kan kawan itu membenarkan yang salah, gara-gara itu kawannya dibela. Kalau bukan kawannya nggak dibela. Harusnya nggak boleh begitu. Ya, kalau kita penuntut ilmu itu harus tegas. Siapapun yang salah katakan salah. Kawan atau lawan kalau dia salah katakan salah. Ya, jangan kalau kawan salah nggak apa-apa. Udah bener lo, udah jelas-jelas salah kok nggak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Ya tidak apa-apa sih kalau ngomong begitu, tapi jangan membenarkan. Tidak apa-apa, perbuatanmu udah bener kok. Padahal salah. Ya, gara-gara itu adalah kawannya dia benarkan. Ya, musuhnya dia benar, tapi dia cari salahnya terus. Gara-gara ini musuhnya. Jangan. Ya, kita kalau bisa kawan ataupun lawan ketika salah maka katakan itu adalah salah. Ya, kemudian ya cari solusi supaya benar. Jangan cuma nyalahin ya. Cari solusinya, ini loh yang benernya begini. Jadi dinasehati. Yang ini salah, yang benar begini. Ya, jangan lakukan ini tapi lakukan ini. Begitu, ya. Ya, jelas? Jangan kok misalnya nih, karena peraturan di sini merokok nggak boleh kan, terus ngerokok, kawannya enggak apa-apa, bapak kita aja ngerokok, ya jangan begitu ya, jangan begitu. Nantilah kalau kamu udah dewasa, udah gede, udah bisa cari duit sendiri, ya monggo silakan. Sekarang itu masih kecil. Kalau sudah dewasa kita tidak melarang sampai lulus SMA, lulus aliyah, ya, atau di sini lulus kelas 6, ya, mau ngerokok, ya monggo silakan, kita tidak melarang. Tapi kalau masih kecil ini jangan dulu, ya, jelas ya. Yang masih ngerokok, masih nyumput, itu tadi itu. Kalau nyumput apa? Keburukan dan dosa. Jelas. Jadi jangan lakukan itu, ya. Itu adalah keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Hadisun hasanun, hadis hasan ruwinahu fi musnadil imamain, diriwayatkan dari dua musnad imam, yakni Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi bi isnadin hasan. Hadis ini ada di dua musnad yang belakang ini, namanya Musnad Ahmad dan Musnad Ad-Darimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.